Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini untuk periode tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022. Seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas sekitar 6 saham. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ada beberapa video dan beberapa saham yang saya bahas. Saya mulai dahulu dengan saham perbankan buku 4 ya, yang terbesar ya. Jadi saya mulai pertama adalah untuk BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. Jadi untuk BBCA ini grafik mingguannya kurang lebih sudah saya sebutkan sebelumnya, masih tetap sama. Support terdekatnya 7175. Dalam arti selama dia bertahan di atasnya 7175, sebenarnya untuk BBCA ini masih bagus baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang ya. Selama dia bertahan di atas 7175. Jadi kalau setiap kali dia koreksi dekat dengan 7175 kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, kita boleh buy. Kalau dia naik lagi ke atas 7400 boleh tambah lagi atau average up. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Resisten terdekatnya di 7750. Kalau dia berhasil breakout lagi, maka target price berikutnya di 8250. Jadi ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Cukup mudah sebenarnya ya untuk trading di BBCA. Trading range-nya sudah saya berikan di sini. Kemudian untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga. Kalau yang belum punya, kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu buy on weakness di area 7175. Kalau dia koreksi di bawah 7175 ya, kalau dia berhasil rebound, atau kadang-kadang kalau dia nggak sampai 7175 ya, kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 7350, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, karena masih cukup bagus selama di atasnya 7175. Kalau mau tambah lagi atau average up setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, atau ikutin garis yang sudah saya berikan, naik ke atas 7600 boleh tambah lagi atau average up, atau yang mau buy high sell higher silakan. Target price-nya 7750, 7875, 7950 dan 8075. Jadi bahwasanya untuk BBCA ini memang cenderungan masih sideways, tapi dia MA20-nya sudah mengarah ke bawah ya, walaupun ini cenderung datar. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif, bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trading stop dan stop loss. Kurang lebih cukup untuk BBCA. Kemudian berikutnya untuk weekly chart-nya untuk BBRI ya. Jadi BBRI di sini area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan 4280. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4280, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 4280, di sanalah kesempatan untuk buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4340 kita tambah lagi, naik ke atas 4460 boleh average up ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Jadi selama dia bertahan di atas 4280 masih cukup bagus. Memang ini sudah 1, 2, 3 ya. 3 minggu dia turun di maksud saya ada 3 minggu yang turun di bawah 4280, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Di sana kesempatan untuk buy. Jadi ngikutin saya, ini 4460 sudah tercapai. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Target price-nya masih tetap sama 4460 selama dia bertahan di atas 4280. Itu weekly chart-nya. Kemudian dari daily chart-nya untuk BBRI di sini sudah saya gambarkan juga kurang lebih sama area buy on weakness-nya ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun koreksi di bawah 4280, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 4280. Berikutnya kalau mau tambah lagi atau average up boleh setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi naik ke atas 4360 tambah lagi, naik ke atas 4460 tambah lagi. Ya tradingnya sih cukup mudah ya di sini ya. Arahnya memang MA20-nya cenderung mengarah ke bawah. Tapi selama di atas 4280 masih cukup bagus ya. Memang pernah testing area 4280. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 candle ya. Tapi selama ditutup di atasnya masih cukup bagus. Memang sebelumnya pernah ditutup di bawahnya. Tapi kalau besoknya rebound, kalau mau buyback silahkan ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan masih bertahan ya untuk BBRI. Kemudian berikutnya untuk BMRI. Weekly-nya sudah saya gambarkan. Area buy on weakness-nya sekitar 8000 sampai 8050. Artinya kalau dia turun koreksi di bawah 8000, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Naik ke atas 8175 boleh tambah lagi atau average up. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau kita mau tambah lagi atau istilahnya buy up atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan terlalu takut, ini area buy on weakness-nya sudah dekat ya. Kalau dia rebound barusan kita buy, buy-nya bertahap aja. Kemudian dari daily chart-nya ini kalau kita perhatikan masih tetap sama ya. Jadi ikuti saya, mudah-mudahan nggak bosan ya. Saya sudah sering sebutkan juga trading range-nya, area support resistance-nya saat ini adalah 8000 dan 8500. Artinya kalau dia koreksi di bawah 8000 kemudian dia berhasil rebound, secara kesempatan kita untuk buy.
Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 8.000, kita boleh pasang stop lossnya di 775 atau pakai acuan maksimum swing low-nya di sini ya, 7725. Jadi intinya selama dia bertahan di atasnya 7.500 sebenarnya masih cukup bagus ya. Ini area maksimum koreksinya ya, 7.500 ya. Tapi menurut saya sih untuk area buy on weakness ya tunggu aja di 8.000 atau di 7.500 ya. Jadi kalau dia koreksi seperti ini ya, koreksi kemudian berhasil rebound menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up. Situasinya di sini kondisi MA-nya memang MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi masih cenderung bagus. Untuk BMRI kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI ya. Jadi untuk BBNI ini grafik weekly-nya atau mingguannya area buy on weakness sudah saya sebutkan di 8650 dan 7950 ketika dia di atas ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy ya. Kalau belum rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu. Ya kalau kita lihat di sini 7950 sudah berhasil rebound ya. Nah di sinilah kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 8200 kita tambah lagi. Oh ternyata Pak Sunar minggu lalu hanya sampai 8475. Minggu ini ditutup di banyak 8200. Masih bagus nggak Mas Sunar? Selama di atas 7950 ya masih cukup bagus. Memang low-nya sempat minggu lalu 7925, tapi kan nggak lama lagi dia berhasil naik lagi. Mudah-mudahan masih cukup lancar ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 8200 yang mau buy silakan ya untuk BBNI. Jadi banyak bertahap aja, setiap lipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up. Ini weekly chartnya support resistennya. Jadi range-nya sekitar 7950 sampai dengan kurang lebih 850 ya. Ini area yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Nah, kemudian dari daily chart-nya memang support resistennya agak sedikit berbeda. Area buy on weakness saya sebutkan ada 3 ya, 8825, 8450, 7950. Nah, memang di sini Mas Sunar ini nyentuh ke atas 8450, tapi kan saya sudah sebutkan ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia sudah berhasil mantul ya. Jadi ini di bawah sudah berhasil mantul rebound, tapi di sini belum berhasil rebound lagi ya. Berarti jangan tambah lagi ya penutupannya. Kalau misalnya sudah tambah ya pasang aja trade stopnya di 8200 dan maksimum stop lossnya di 7925. Memang penutupan minggu lalu di bawah 8200 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja, yang belum pasang stop lossnya di 7925 maksimum ya. Jadi kalau turun banyak itu lebih baik jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy boleh tunggu area buy on weakness-nya sama ya, 7950 sama 8450. Jadi kalau dia koreksi di bawah 7950 berhasil rebound atau mantul ke atas silakan buy. Atau strateginya buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8250, maaf maksud saya 8475 di sini ya. Garis saya di 8450 tapi high-nya di sini 8475. Terserah mau pakai mana. Kita boleh buy high sell higher. Atau tambah lagi kalau sudah punya ya. Memang di sini MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah. Tapi di sini masih cukup bagus lah ya selama dia bertahan di atasnya 7925. Kurang lebih cukup untuk BBNI. Berikutnya untuk BDMN ya. Jadi weekly-nya untuk BDMN memang saya sudah sebutkan ya, dia sideways-nya di 2300 sampai 2500-an ya. 2510 ya. Kemudian berikutnya 2700. Jadi ini sudah saya gambarkan support resistennya, tradingnya ikutin aja. Dia akan testing lagi area support 2300. Kalau dia berhasil rebound dekat dengan area buy on weakness-nya 2300, boleh buy. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan 50 atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi intinya dia masih cenderung sideways di area kurang lebih 2300 dengan 2500. Dekat dengan 2300 sebenarnya sih kalau sekarang mau buy boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 2300, lebih baik menurut saya sih jual dulu ya untuk BDMN. Memang cenderungnya masih sideways. Kemudian untuk daily chart-nya di sini kalau kita perhatikan kurang lebih masih sama. Posisi sekarang mau buy boleh aja pasang stop loss-nya di 2300 ya. Atau yang paling dekat ya di low-nya di sini 2350. Tapi kalau 2350 ya terlalu dekat ya. Jadi di 2300 saja kalau mau buy sekarang, atau nanti tunggu aja kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2440 kita buy, naik ke atas 2510 tambah lagi atau average up ya. Jadi masih tetap ikutin garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Di sini ya. Untuk BDMN memang dia kecenderungan masih sideways di bawah ya. Jadi jangan terlalu agresif kalau mau buy. Ini cocok bagi yang suka trading sideways ya di BDMN ya. Lumayan bagus sih ya, naik ke atas 2300, dia kebanyakan 2500 kita capai ya. Ini sudah berapa kali nih ya? Satu kali ya, ini memang gagal ya di sini ya. Tapi kan kalau gagal pun ya masih lumayan ya. Kalau pasang trading stopnya ini 2 kali, ini 3 kali, 4 kalinya dia lebih tinggi ya. Ya mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi
rebound lagi ya. Jadi cukup nyaman sih sebenarnya, apalagi kalau pakai stokastik ya. Ini lumayan mudah ya. Kalau kita lihat setiap kali stokastiknya golden cross di sini, ini stokastik 1433 ya. Ini profitnya lumayan ya kalau kita buy ya. Ini 1, 2, 3 ya. Pakai stokastik aja sudah lumayan bagus selama dia bertahan di atas 2300. Makanya untuk BDMN ya kurang lebih masih cukup menarik lah. Seperti itu ya. Berikutnya untuk BNGA. BNGA ini masih cenderung koreksi. Saya terus terang aja masih punya ya. Karena stop loss saya masih agak jauh di 995 untuk weekly-nya. Di sini intinya selama dia bertahan di atas 995 masih cukup bagus. Maksimum stop loss-nya di 960 ya kalau invest jangka panjang ya. Tapi menurut saya sih jangan terlalu jangan terlalu jauh ya, pakai 960 terlalu jauh ya. Jadi paling dekat aja 995. Selama di atasnya 995 menurut saya sih masih cukup bagus ya. Ini grafik mingguannya untuk BNGA mau buy sekarang boleh, atau sekalian tunggu naik ke atas 1040 kita buy. Memang sebelumnya kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar ini gagal Pak Sunar. Tapi kita jangan terlalu kaku ya, seperti ini ya. Kalau dia turun ke bawah, tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1040, kita boleh buy. Memang sebelumnya di sini pernah gagal, tapi kalau sebelumnya gagal seperti ini contohnya, belum tentu kalau dia rebound lagi gagal lagi ya. Tapi belum tentu berhasil juga. Jadi kita tetap fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan untuk support resistennya. Dia akan menguji support lagi sekitar area 995 ya. Tapi menurut saya sih untuk BNGA ini untuk jangka panjangnya masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Masih cukup murah juga, kurang lebih seperti itu ya untuk weekly-nya. Kemudian dari daily chart-nya kalau kita perhatikan di sini, support resistennya sudah saya gambarkan juga, resisten terdekatnya di 1045 dan 1070. Jadi kalau kita lihat setelah koreksi kemudian rebound cenderung masih koreksi ya, testing area 995an kurang lebih ya. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang stop loss-nya di 990. Kalau dia berhasil naik ke atas 1045, mau tambah lagi silakan, atau average up ya, naik ke atas 1070 tambah lagi ya. Belinya bertahap aja. Tapi saya yakin sih BNGA ini untuk yang tipe-tipe yang suka hold agak jangka panjang ya, atau jangka menengah, menurut saya sih masih cukup menarik ya. Memang ini arahnya masih ke bawah ya kalau kita lihat ya. MA20-nya masih sideways di bawah ya. Cenderungan seperti itu. Kurang lebih sih cukup ya untuk BNGA. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss ya, seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kurang lebih cukup. Yang barusan kenal channel Stop Profit ya. Yang barusan kenal channel Stop Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Yang penting komitmen saya ya, dengan adanya YouTube video ini, mudah-mudahan saya bisa istilahnya membantu Anda untuk menjadi sukses ya. Helping you to be successful. Itu salah satu goal saya. Kalau saya bisa membantu Anda sukses, saya suka seneng banget ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih banyak.